بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Baik itu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat diberikannya kita kesehatan oleh Allah, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa kita hitung jumlahnya. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kita taufik dan hidayahnya, yang telah memudahkan langkah kaki kita untuk menuju ke tempat yang mulia ini, tempat yang paling Allah Tabaraka wa Ta'ala cintai di permukaan bumi ini, dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu mendengarkan khutbah Jumat dan melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Ibadallah, kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya kita umat Islam adalah orang-orang yang Allah Tabaraka wa Ta'ala muliakan dengan agama ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan kita dengan syariatnya yang sempurna, dengan akhlaknya yang mulia, yang telah mencukupi kebutuhan dunia dan kebaikan akhirat kita. Maka tidak ada cara untuk memperoleh kemuliaan kecuali berpegang teguh dengan satu-satunya agama yang Allah Tabaraka wa Ta'ala ridhai ini. Maka barang siapa yang mencari kemuliaan, yang mencari kebahagiaan, yang mencari kesuksesan selain dengan agama ini, niscaya dia tidak akan pernah mendapatkannya.
Dan yang hanya ia dapatkan hanyalah kerugian di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain dari agama Islam, maka tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan kelak di akhirat ia akan menjadi orang-orang yang merugi. Siapakah di antara kita yang ingin menjadi orang-orang yang merugi di akhirat kelak? Siapakah di antara kita yang ingin menjadi orang-orang yang sengsara di akhirat kelak? Tentu semua kita tidak ingin akan hal itu. Dan yang pasti kita ingin bagaimana caranya agar kita menjadi orang-orang yang sukses baik di dunia maupun di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita jawaban tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ittaba'a hudai fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, maka dia tidak akan tersesat, ia tidak akan celaka. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Faman tabi'a hudai fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Maka ibadallah, mari kita pegang teguh agama yang mulia ini agar kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ibadallah, kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada zaman kita ini, tipu daya orang-orang kafir semakin meningkat. Orang-orang kafir ini bertujuan untuk mengikis agamanya kaum muslimin, mengguncangkan keimanan mereka, merusak akhlak mereka, menebarkan keburukan dan perbuatan hina di tengah-tengah kaum muslimin. Dan subhanallah, kita melihat fenomena yang baru viral di berbagai media sosial, di mana munculnya sebuah tren, yang tren ini bertujuan untuk menghancurkan generasi muda dari umat Islam. Sebagian dari pemuda-pemudi di negeri yang kita cintai ini, yang mayoritas penduduknya adalah orang-orang Islam, kini sebagian dari mereka menyibukkan diri mereka dengan berpakaian dengan pakaian yang bukan selayaknya mereka pakai. Pakaian yang menyerupai orang-orang kafir. Dan bahkan mereka bertingkah laku dan mengikuti gaya hidupnya orang-orang kafir. Nasallallahu salamah wal afiyah. Sebagian dari mereka ada yang berpakaian akan tetapi memperlihatkan auratnya. Berpakaian tapi telanjang. Dan mirisnya ibadallah, mereka itu masih duduk di bangku sekolah dasar, masih duduk di bangku SMP, yang mereka itu masih butuh dengan didikan-didikan Islam. Sebagian dari mereka, wal'iyadzubillah, ada segolongan dari pemuda yang mereka berpakaian layaknya seperti wanita. Wal'iyadzubillah. Mereka berbicara, berjalan, bertingkah laku layaknya seperti wanita. Padahal perilaku ini telah dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Ibadallah, bayangkan bagaimana bisa seorang muslim
yang tumbuh dalam naungan Islam, yang dididik dengan adab yang tinggi dan akhlak yang mulia. Kemudian mereka meniru-niru orang yang memusuhi agamanya. Wallah, di manakah letak kemuliaan kita sebagai seorang muslim? Wallah, ini merupakan kehinaan bagi kita. Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Inna qaumun a'azzanallahu bil Islam." Sesungguhnya kita adalah kaum yang Allah tabaraka wa ta'ala muliakan dengan agama Islam. Famahma natlubul izzah bighairi ma a'azzanallahu bih, adzallanallah. Maka ketika kita mencari kemuliaan bukan dengan kemuliaan yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita, adzallanallah, Allah akan hinakan kita. Ibadallah, kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tattabi'unna sananal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh kalian akan mengikuti jalannya orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu fi juhri dabbin, sampai apabila mereka masuk ke lubang dab, lubang yang sempit sekalipun, lattaba'tumuhum, kata Nabi, kalian pasti akan mengikutinya. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasara." Wahai Rasulullah, apakah yang kau maksud adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani? Qala faman, kalau bukan mereka maka siapa lagi? Ibadallah, dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya akan ada segolongan dari umat ini yang akan mengikuti jejaknya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dalam sebagian perkara. Dan ini merupakan permisalan bahwasanya akan ada sebagian dari kaum muslimin yang akan bertingkah laku persis seperti tingkah lakunya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kaum muslimin bukan mencocoki mereka dalam hal-hal kekafiran yang mereka lakukan, tidak. Akan tetapi kaum muslimin akan mencocoki mereka dalam perkara kemaksiatan dan penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan. Inilah sunnatullah. Ini merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi walaupun ini menjadi sunnatullah, bukan berarti kita boleh mengikuti jejaknya ahli kitab dan orang-orang kafir, tidak. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara umum melarang kita menyerupai mereka dalam hal-hal yang menjadi kekhususan bagi mereka. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk ke dalam kaum tersebut. Kenapa kita dilarang untuk menyerupai orang-orang kafir? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, "Annal musyabahah fil umuri adh-dhahirah turithu tanasuban wa tashabuhan fil akhlaqi wat a'mal." Bahwasanya keserupaan dari segi lahiriah itu akan berpengaruh pada keserupaan dari segi akhlak dan amalan. Walihada nuhina an musyabahatil kufar. Oleh karena itulah kita dilarang untuk menyerupai orang-orang kafir. Beliau juga mengatakan, fa idza kana fi tashabbuh bihim wa in kana min al-'adat, fa kaifa tashabbuh bihim fima huwa ablaghu min dzalik.
Jika dalam perkara adat, kebiasaan saja kita dilarang untuk menyerupai mereka, maka bagaimana lagi dengan perkara yang lebih dari itu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala an-nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa, amma ba'du. Ibadallah, kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada zaman kita ini merupakan era keterbukaan, di mana fasilitas dan sarana untuk mengetahui budaya orang-orang kafir itu sangatlah terbuka lebar, sehingga godaan, keinginan untuk mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka itu sangatlah tinggi. Maka oleh karena itulah perlu kita jaga diri kita dan kita menjaga keluarga kita dari hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala perbuatan dan sifat yang buruk dan sifat-sifatnya orang-orang pembenci agama ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati kita dalam meniti jalan yang lurus ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.